Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab dalam membangun masyarakat yang islami. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar kedua kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Gilang Indra Putra, Fernando Brian, Lutfi Rahman, Rauf Hadi, dan Ahmad Noval. Umar bin Khattab lahir pada 583 Masehi di Mekah, Jazirah Arab, dan wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah 3 November 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar memimpin dari 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Leluhurnya adalah penjabat duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Ketika menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat ia dijuluki singa padang pasir. Karena kecerdikannya berdiplomasi seperti moyangnya, ia juga mendapatkan julukan Abu Faiz. Umar masuk Islam di usia 27 tahun. Umar memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pembeda atau pemisah antara benar dengan salah. Pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan. Keputusan ini didukung sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, atau kesusahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Ia membagi daerah ini menjadi provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar bin Khattab membangun perubahan masyarakat yang islami. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun, 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Dalam waktu yang relatif singkat, Umar menunjukkan kesanggupan yang luar biasa yang tidak ada pada pemimpin Islam lainnya. Sebelum memulai proses kodifikasi hukum Islam dan seluruh lapangan pemerintahan di sini dengan sunnah-sunnah yang baik untuk menjadi panutan atau ikutan orang-orang di belakangnya. Pada awal pemerintahan Khalifah Umar, setiap orang yang akan mendalami ilmu agama harus pergi ke Madinah untuk belajar kepada para sahabat. Namun dengan melunasi wilayah kekuasaan Islam di luar Jazirah Arabia, Khalifah Umar merubah kebijaksanaannya, itu kegiatan pendidikan tidak bisa lagi dipusatkan di Madinah saja, tetapi juga harus dilaksanakan di daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu. Karena itu, beliau memerintahkan kepada para panglima perangnya supaya mendirikan masjid di tiap kota yang mereka tetapkan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Khalifah Umar dapat dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. Beliau telah membuka lembaran baru dalam sejarah Islam, membentuk pemerintahan, menyusun dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, menyempurnakan Bait al-Mal, memperlancar komunikasi antar berbagai daerah dengan membuat dewan pos. Dengan kata lain, beliau meletakkan dasar-dasar dalam setiap perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi masa-masa selanjutnya. Sebagai contoh, ada azas musyawarah yang telah dipraktikkan oleh Umar dalam pemerintahannya. Beliau mengumpulkan para sahabat yang ahli dalam sebagai bidang untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan fatwa. Para sahabat ini sengaja tidak ditugaskan keluar Madinah karena mereka diharapkan dapat memberikan ataupun dukungan dan bantuan pemikiran pada khilafah Umar. Orang yang pertama ataupun mencetuskan ide perlunya dilakukan pengumpulan ayat Al-Quran. Ketika itu, ayat-ayat Al-Quran tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, ulang melulang, dan sebagainya.
Tempatnya pun berserakan di tangan para sahabat, tidak terkumpul dalam satu tempat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.